Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri ada Revian Selasalina, kemudian ada Dian Reformasi Audina Sukmanegara, dan juga ada Aldi Nugroho. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang penggunaan algoritma random forest pada prediksi harga tiket pesawat. Nah, selanjutnya yaitu ada latar belakang masalahnya yang akan disampaikan rekan saya, yaitu Dian Reformasi. Nah, untuk latar belakang masalah penelitian ini, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, yaitu pentingnya prediksi harga tiket pesawat di Indonesia. Mengapa demikian? Karena harga tiket pesawat yang fluktuatif sering menjadi tantangan bagi penumpang dengan anggaran terbatas. Prediksi harga tiket pesawat memiliki peran penting dalam membantu penumpang merencanakan perjalanan secara efisien dan ekonomis. Kemudian yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga tiket pesawat, yaitu ada jenis pesawat, jarak penerbangan, waktu penerbangan, tujuan, dan keberangkatan. Adalah faktor-faktor kunci yang mempengaruhi harga tiket pesawat. Algoritma random forest digunakan untuk mengatasi fluktuasi harga yang dinamis, memodelkan kompleksitas data dengan hasil prediksi yang lebih akurat. Dan yang ketiga yaitu penelitian ini fokus pada penggunaan algoritma random forest untuk memprediksi harga tiket pesawat di Indonesia. Algoritma ini menggunakan pendekatan assembly learning, mampu menggabungkan hasil dari beberapa pohon keputusan, memberikan prediksi yang lebih handal terhadap perubahan harga. Hasil penelitian diharapkan dapat signifikan dalam pengembangan sistem prediksi dan mendukung perencanaan perjalanan udara dengan lebih baik. Oke, selanjutnya yaitu ada, langsung saja kita masuk ke dalam metode penelitian. Jadi untuk penelitian dari kelompok kami itu ada beberapa proses yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama ada pengambilan dataset, selanjutnya ada pre-processing data, ada handling data outlier, kemudian ada dilanjutkan seleksi fitur, dan juga ada splitting data, yaitu membagi data train dan juga data test. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses modelingnya. Di sini kelompok kami menggunakan algoritma random forest. Di sini kami menggunakan random forest regressor karena random forest tersendiri itu memiliki dua kegunaan, yaitu bisa sebagai prediksi dan juga bisa sebagai klasifikasi. Tapi di sini kami menggunakan regresi. Selanjutnya yaitu ada proses evaluasi dan yang terakhir yaitu ada penarikan kesimpulan. Mungkin langsung saja kita masuk ke dalam hasil penelitian dan juga pembahasannya. Yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Aldi Nugroho. Oke, untuk yang pertama itu ada dataset. Dalam penelitian ini, kami menggunakan dataset mengenai tiket pesawat yang diperoleh dari platform Kaggle Ibrahim Elfayed. Dan untuk pengumpulan data ini berisi 11 atribut, termasuk atribut yang diprediksi. Pada atribut yang diprediksi, termasuk dalam data kontinu. Data kontinu ini mengacu pada variabel yang dapat mengandung nilai dalam rentang yang terbatas dan nilainya dapat memiliki banyak kemungkinan perbedaan. Tampilan dataset yang dilihat pada perbandingan. Dan yang kedua yaitu untuk pre-processing data, terdapat 3 teknik yang diimplementasikan dalam proses ini. Yang pertama, menganalisis missing value. Diterapkan pada atribut rute, total dan total stop, terdapat satu data yang kosong. Bisa dilihat pada gambar 4 berikut ini. Atribut yang memiliki nilai yang hilang, yaitu rute dan total stop, akan dihapus karena jumlah missing value-nya sangat kecil dan tidak signifikan. Cara ini dipilih karena dapat menjaga kesederhanaan dan kebersihan dataset. Memodelkan mengaruhi informasi krusial karena data yang hilang sedikit, serta menghindari potensi distorsi dalam hasil analisis. Hasil dari proses ini dapat ditemukan pada gambar ini. Setelah penghapusan nilai yang dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan untuk memastikan apakah nilai yang hilang telah berhasil dihapus atau tidak. Hasil dari pengecekan ini dapat ditemukan pada gambar. Teknik selanjutnya itu teknik kedua pada proses ini adalah mengatasi yang namanya duplikasi data. Cara
untuk mengatasinya adalah dengan menghapus duplikat data tersebut. Hal ini dikarenakan duplikat data menyebabkan redundansi informasi dalam dataset dan model dapat menangkap pola yang sama berulang kali atau overfitting, sehingga mempengaruhi kualitas performa model. Berikut ini hasil penghapusan duplikasi data dan data plan ticket price yang dilihat pada gambar 7. Selanjutnya, teknik yang ketiga pada proses ini adalah melakukan transformasi data. Transformasi data dilakukan untuk mengubah atau menyesuaikan distribusi data agar data menyimpan informasi yang lebih sesuai dan siap digunakan untuk proses analisis selanjutnya. Dengan data yang bersih dan terstruktur, analisis dan pemodern dapat dilakukan dengan lebih efisien dan memperoleh hasil yang lebih dapat diandalkan. Proses transformasi dapat dilihat pada gambar nomor 8. Atribut date of journey diubah menjadi format date time untuk mengekstrak bulan dan hari penerbangan. Kemudian atribut duration dikonversi menjadi nilai numerik dalam unit. Atribut date time dan arrival time ditransformasi dengan fungsi yang telah sebelumnya. Beberapa atribut yang dianggap kurang bermanfaat dihapus dari data frame dan dilakukan pengaturan ulang agar atribut lebih mudah dipahami. Dan hasil transformasi dapat dilihat pada gambar berikutnya. Selanjutnya yaitu encoding, mengubah data yang memiliki tipe data objek menjadi tipe numerik. Selanjutnya ada encoding diperlukan dalam konteks machine learning karena sebagian besar algoritmanya dan model machine learning hanya dapat memproses data numerik. Dengan menggunakan teknik encoding dapat memastikan bahwa semua informasi dalam dataset dapat diolah dengan model. Hasil encoding dapat dilihat pada gambar nomor 9. Oke, selanjutnya itu ada handling data outlier. Pada dataset ini terdapat data outlier sehingga dapat mempengaruhi performa model machine learning. Teknik yang dilakukan yaitu menghapus data outlier untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil analisis dengan menghilangkan pengaruh yang tidak representatif dari nilai-nilai yang sangat berbeda dalam dataset. Selain itu, tindakan ini dapat membantu model machine learning menjadi lebih dan mampu melakukan prediksi yang lebih akurat pada data baru dengan mengurangi gangguan yang disebabkan oleh nilai-nilai yang ekstrim. 14 terlihat ada data outlier pada atribut duration dan price yang dapat mempengaruhi proses analisis. Pada gambar 13 terlihat data outlier sudah tidak ada. Hasil akhir dari handling data outlier adalah data baru yang telah diperbaiki atau disesuaikan untuk mengurangi dampak yang dapat diakibatkan oleh nilai-nilai ekstrim. Dan ada split data. Sebelum memasuki tahap split data, harus dilakukan seleksi fitur untuk mengetahui atribut yang paling relevan menggunakan korelasi persen. Hasilnya terdapat atribut yang memiliki korelasi paling baik dengan data target. Tahap selanjutnya yaitu masuk ke tahap split data. Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua bagian, yakni data training dan data testing, dengan proporsi 90% untuk data training dan 10% untuk data testing. Rasio pembagian ini dipilih untuk melihat bagaimana performa model ketika dihadapkan pada data testing sebanyak 1030. Model machine learning cenderung memberikan hasil akurasi yang memuaskan ketika diuji dengan jumlah data testing yang relatif kecil dan memiliki data training yang lebih besar. Pada tabel 3 menggambarkan pembagian data yang dilakukan. Yaitu ada data training dengan proporsi 90%, jumlahnya 9.264. Kemudian ada data testing yaitu 10% dengan jumlah 1.030. Kemudian totalnya proporsi 100% dan jumlahnya adalah 10.294. Pada tabel 3 dijelaskan bahwa pembagian data training dan data testing yang dilakukan menjadi 90/10, yaitu 90% untuk data training yang berjumlah 9.264 data dan 10% untuk data testing yang berjumlah 1.030 data. Dengan itu jumlah keseluruhan data dari dataset berjumlah 10.294 total data. Selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu prediksi dan juga penyetelan parameter. Jadi langkah utama dalam proses penelitian ini dimulai dengan melakukan penyetelan parameter.
Nah, mengapa harus disetel dulu parameternya? Jadi, parameter ini digunakan untuk mengatur beberapa aspek dalam machine learning yang tentunya sangat berpengaruh terhadap performa dan model yang dihasilkan. Jadi, intinya parameter ini digunakan untuk mencari model yang optimal. Nah, adapun dalam algoritma random forest ini ada beberapa parameter yang digunakan seperti n estimator, yaitu untuk menentukan jumlah pohon keputusan yang akan dibuat. Ada max_dip, yaitu untuk mengatur kedalaman dari pohon yang dibuat. Kemudian ada min sample leaf, yaitu jumlah minimum sampel yang diperlukan. Ada min sample split, yaitu jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk memisahkan node atau simpul. Dan juga R squared ini tuh termasuk ke dalam evaluasi ya. Nah, selanjutnya di sini kami melakukan 5 percobaan dan hasil terbaiknya yaitu pada percobaan keempat dengan nilai R squared-nya atau koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,844. Jadi kenapa kami memilih menggunakan R squared? Jadi R squared ini tuh menunjukkan seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi apabila R squared ini nilainya semakin besar, maka model yang dihasilkan itu baik. Jadi untuk rentang R squared ini itu berkisar 0 sampai 1, seperti itu. Nah, di sini hasil terbaiknya pada percobaan keempat, yaitu dengan kedalaman maksimumnya 17, kemudian jumlah pohon keputusan ada 300, kemudian ada 3 sampel leaf-nya, dan juga ada 12 sampel split-nya. Kemudian setelah melakukan penyesuaian parameter, maka langkah selanjutnya yaitu model prediksi dengan menggunakan parameter yang optimal, yaitu pada percobaan yang keempat. Kemudian nanti hasilnya akan dibandingkan antara hasil prediksi dan juga hasil aktualnya, seperti tabel di bawah ini. Jadi pada tabel tersebut semakin ketika data hasil prediksi mendekati data aktualnya, menunjukkan bahwa model tersebut memenuhi kriteria regresi yang baik. Jadi di sini nilai prediksinya 7052, kemudian nilai aktualnya 7064. Jadi itu selisihnya sedikit, maka dapat memenuhi kriteria regresi yang baik. Kemudian hasilnya itu bisa dapat divisualisasikan dalam bentuk scatter plot. Jadi semakin dekat titik-titik ini terhadap garis identitas, maka model yang diprediksi pun semakin baik, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi. Jadi pada metode ini dilakukan 5 percobaan menerapkan metode regresi random forest. Dan hasil tertingginya yaitu pada R squared pada percobaan keempat, yaitu dengan nilai 0,844. Di sini semakin rendah nilai MAE, kemudian MSE, RMSE, dan juga MAPE, dan semakin tinggi nilai R squared-nya, maka semakin baik kinerja model. Nah, pada tabel 6 tersebut, nilai evaluasi terbaik pada percobaan keempat ditunjukkan dengan nilai MAE-nya sebesar 993, kemudian MSE-nya sekian, RMSE juga sekian, dan R squared-nya yaitu 0,844, yang menunjukkan korelasi tentang besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Aldi. Silahkan. Baik, untuk kesimpulannya. Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan data tingkat besar, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Dalam 5 percobaan yang dilakukan, hasil terbaik yang diperoleh pada percobaan keempat dengan penggunaan data training sebesar 90% dan data testing sebesar 10%, pengaturan parameter pada model random forest adalah max depth 17, n estimator 300,
min sample list 3 dan min sample list 12. Dengan konfigurasi parameter tersebut, algoritma random forest berhasil memprediksi nilai R2 sebesar 0,844, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam memprediksi harga tiket pesawat. Penyesuaian nilai parameter seperti max depth and estimator, min sample list, dan min sample list memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai R2. Nilai optimal parameter ditemukan pada percobaan keempat, yang mana nilai-nilai tersebut tidak artinya kurang atau lebih dari nilai yang ditetapkan pada pengaturan parameter pada percobaan tersebut. Nah, beberapa teknik penelitian berperan penting dalam mencapai kondisi optimal model. Beberapanya yaitu melibatkan tahap reprocessing data, transformasi data, penanganan outlier, proses prediksi, dan integrasi dan penerapan teknik-teknik tersebut membantu meningkatkan kualitas prediksi model terhadap harga dan tiket. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.